banyak negara juga cemburu sama kita karena sering sekali Indonesia nih ketemu FIFA gitu. FIFA dinilai sangat berhasrat untuk menyaksikan timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Sebab, kehadiran timnas Indonesia bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Yang pertama, keikutsertaan Indonesia di ajang besar Piala Dunia dapat mendongkrak perekonomian tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026. Warga negara Indonesia, atau WNI, baik yang tinggal di Indonesia atau yang tinggal di tiga negara tersebut, bisa menjadi penyumbang ekonomi terbesar di ajang akbar seperti Piala Dunia, sehingga roda perekonomian berputar secara masif. Tak hanya sampai di situ, lantas, mengapa FIFA sangat mengharapkan timnas Indonesia dapat tampil di Piala Dunia 2026? Salah satunya sebab netizen Indonesia juga dikenal aktif di media sosial, apapun postingan yang menyangkut soal timnas Indonesia, atau berkaitan dengan sepak bola Indonesia yang diunggah semua media dunia, seketika itu juga, postingan tersebut langsung ramai dibanjiri ratusan ribu sampai jutaan netizen Indonesia. Dari besarnya dampak Indonesia untuk ajang bergengsi seperti Piala Dunia, muncul sebuah asumsi liar, yang bahkan menyebutkan, Indonesia sudah diagendakan FIFA lolos ke Piala Dunia 2026. Bahkan ada yang mengatakan, ditunjuknya Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia, bagian dari agenda untuk menaikkan pamor timnas Indonesia agar semakin mendunia. Indonesia dikenal dengan negara sebagai peminat sepak bola yang sangat luar biasa. Bisa dibayangkan, akun media besar dunia seperti 433, hingga Fabrizio Romano, mulai memposting soal perkembangan sepak bola Indonesia. Saat ini, semua mata tertuju pada antusiasme penonton dari Indonesia. Along with the development of Indonesian football quality. Indonesia's potential to become a surprise country in the 2026 World Cup, with a population of 280 million people, it will raise the passion for the biggest football party. A number of young talented players are in the Thousand Island country. Will Indonesia be a surprise country in the 2026 World Cup? Interesting to wait for. Think about who you played for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Dari teori liar yang mana itu dianggap sebagai konspirasi tersebut, timbullah kecurigaan, ini merupakan bagian dari strategi, agar Indonesia lolos ke Piala Dunia dengan cara yang tidak terduga nantinya. Jika Indonesia benar-benar lolos ke Piala Dunia, tentu euforianya akan sangat menggila dan dapat mengguncang dunia. Bukan suatu yang mustahil, dulu Piala Dunia bagaikan mimpi di siang bolong bagi Indonesia, dan kini mimpi tersebut hampir menjadi kenyataan. Selain dari itu, keikutsertaan Indonesia dapat mengangkat ekonomi tiga negara tuan rumah sekaligus. Sebab terjadinya spending money yang besar dari warga Indonesia. Tak hanya hal positif itu saja yang datang dari Indonesia, hal itu juga akan terjadi dari sektor siaran, dengan jam tayang yang ramah di negara Indonesia, yang mana pertandingan yang digelar di benua Amerika, akan mempengaruhi waktu tayang di negara kawasan Eropa, sebab waktunya yang tidak ramah bagi negara kawasan Eropa, dengan keikutsertaan Indonesia di ajang Piala Dunia, dapat menutupi itu semua, yang mana 280 juta rakyat Indonesia, sudah siap memantau pertandingan Piala Dunia yang akan tayang di pagi hari waktu Indonesia. Lantas, akankah Indonesia akan tetap lolos ke Piala Dunia dengan cara yang tidak terduga nantinya, jika memang teori liar itu terdengar masuk akal, dengan segala praduga atau adanya konspirasi di balik itu semua? Jika Indonesia memang diagendakan FIFA untuk lolos ke Piala Dunia, lantas, apa nilai poin dari upaya keras PSSI agar meningkatkan kualitas sepak bola timnas Indonesia, yang hanya akan dipatahkan dari sekedar asumsi liar yang mengatakan, jika FIFA akan bantu Indonesia lolos ke Piala Dunia? Bukankah upaya keras PSSI itu akan terasa seperti hal yang sia-sia bagi kerja keras PSSI selama ini, yang mana sejauh ini, PSSI berjuang secara mandiri agar dapat bersaing dengan persaingan yang lebih kuat di pentas dunia nantinya. Because otherwise, I'm willing to step down. Mari kita mengurai satu persatu, benar atau tidaknya teori liar yang mengatakan, adanya konspirasi antara FIFA dan PSSI, dengan menggunakan pendekatan teori yang sebaliknya, berpikir secara sederhana sesuai fakta dan realitanya. Yang pertama, jika FIFA memang membantu Indonesia lolos ke Piala Dunia dengan cara yang tidak terduga, lantas, apa kredit poin bagi Indonesia yang harus berjibaku dengan segala upaya kerja kerasnya, bahkan harus menciptakan perpecahan di negeri sendiri? Bukankah itu justru menjadi hal negatif bagi integritas PSSI itu sendiri?
yang mana pada akhirnya PSSI sendiri mengetahui, jika pada akhirnya FIFA akan bantu Indonesia lolos ke Piala Dunia. Jika teori yang mengatakan, FIFA mengagendakan Indonesia akan lolos ke Piala Dunia, yang mana hal itu juga dikait-kaitkan dengan pelatih baru Patrick Kluivert. Sejauh ini, langkah pergantian pelatih dari federasi, merujuk pada sejumlah problematik internal, mulai dari strategi, komunikasi pelatih pada pemain keturunan, dan masih banyak lagi. Menurut PSSI, pergantian pelatih yang dianggap lebih memperbesar peluang Indonesia, menjadi langkah logis PSSI, yang mana hal itu dianggap sebagai langkah memperbesar peluang Indonesia dengan pelatih yang dianggap lebih mampu menguasai materi pemain, yang juga memiliki banyak kesamaan dengan pelatih baru itu sendiri. Selain untuk mengubah filosofi permainan yang sedianya lebih defensif, menjadi permainan yang ofensif dengan filosofi permainan ciri khas Belanda total football. Lantas, mengapa PSSI harus mengambil langkah perpecahan? Jika PSSI sudah mengetahui Indonesia jadi agenda FIFA negara peserta Piala Dunia, jika teori itu benar, bukankah sebaiknya Indonesia tetap menggunakan materi pemain yang sudah ada saat ini, tanpa harus berusaha menambah stok pemain keturunan baru, yang pada akhirnya hasilnya tetap sama akan tetap lolos ke Piala Dunia. Namun pada faktanya, PSSI masih terus menambah stok pemain keturunan yang berkualitas. Hal itu bertujuan agar peluang Indonesia semakin besar menuju Piala Dunia. Jika membenarkan teori konspirasi tersebut, tentu sejumlah upaya PSSI akan terasa tak bernilai. Semakin teori konspirasi itu ditelaah, maka semakin tidak masuk akal dengan banyaknya upaya yang sedang dilakukan PSSI demi dapat meloloskan Indonesia ke Piala Dunia, yang mana tujuan utama PSSI, semata demi Indonesia dapat lolos ke Piala Dunia. Jika teori konspirasi itu benar adanya, bukankah tujuan PSSI sudah tercapai, bahkan sebelum semuanya dimulai? Jika memang teori konspirasi itu benar dan berlaku, tentu akan bertentangan dengan banyak upaya yang sedang dilakukan PSSI saat ini. Selain itu, PSSI seharusnya tidak perlu bersusah payah membantu pelatih dalam banyak hal, untuk mendongkrak seluruh aspek yang dapat meningkatkan performa timnas Indonesia, agar dapat memperbesar peluang Indonesia menembus Piala Dunia. Namun jika kita mau berpikir lebih logis, tanpa bantuan FIFA pun, Indonesia tetap akan berjuang secara mandiri, dengan berbagai cara, mulai dari segi menambah stok materi pemain yang berkualitas, hingga terus berupaya dalam meningkatkan level permainan, untuk menatap persaingan yang jauh lebih kuat di Piala Dunia nantinya. Di sisi lain, bukankah Indonesia menjadi salah satu negara yang kerap dirugikan oleh wasit FIFA? Namun, andai Indonesia lolos ke Piala Dunia, tentu itu menjadi berita gembira bagi rakyat Indonesia sekaligus FIFA. Terlepas lolos atau tidaknya Indonesia ke Piala Dunia, semua itu tetap berdasarkan perjuangan Indonesia itu sendiri, dengan melalui berbagai upaya PSSI secara totalitas, untuk menciptakan sejarah hingga prestasi. Sejauh ini, Timnas Indonesia berjuang meraih impian berkat kerja keras para pemain, federasi dan pelatih, dan pintu gerbang Piala Dunia sudah di depan mata. Terlepas dari dibantu atau bahkan keputusan FIFA yang merugikan Indonesia, Indonesia berjuang mengukir sejarah tersebut secara mandiri, dan kerja keras secara mandiri tersebut, sesuai apa yang sudah kita lihat saat ini, kita baru bisa menilai, jika semua sudah berjalan, apa yang akan terjadi nantinya, masuk akal atau tidaknya perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia. Setelah itu semua terjadi, baru kita bisa menilai sekaligus langkah investigasi pembuktian sesuai fakta yang terjadi. Menunggu dukungan kalian selamanya, dan semoga kita bisa meraih mimpi kita, yaitu lolos ke Piala Dunia. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, bye YT Real.